Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan keadaan kita di waktu maghrib ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di waktu maghrib ini berkat pertolongan, berkat taufik Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berkat perjuangan kita, mujahadah kita melawan kemalasan, ya, kita bisa ruku, sujud. Di luar sana saudara-saudara kita banyak di waktu maghrib itu tidak seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita istiqamah setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, istiqamah menegakkan salat 5 waktu. Dan semoga saudara-saudara kita juga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Karena sholat 5 waktu itu kewajiban setiap muslim, ya. Seharusnya setiap muslim itu sadar sesadar-sadarnya, saya beragama Islam dan saya berkewajiban untuk sholat 5 waktu. Maka kita bantu dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada yang masih lalai, yang masih malas, yang masih tidak peduli dengan kewajiban ini, ya. Alhamdulillah, lebih dari itu, setelah kita dzikir, setelah kita ba'diyatul maghrib, insyaallah sampai waktu isya tiba, kita akan mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang dihimpun di dalamnya oleh Imam Bukhari hadis-hadis Nabi dan asar-asar sahabat. Ini ada muqaddimah, ya, yang ingin sampaikan. Ini kan Rabiul Awal, ya. Sudah masuk Rabiul Awal. Baik. Jemaah sekalian, coba renungkan kalau tidak ada matahari terbit yang menyinari, menerangi bumi ini di siang hari, atau tidak ada lampu, tidak ada cahaya seperti ini, tidak ada rembulan yang terang benderang di purnama, di saat purnama, apa yang terjadi? Alam semesta ini, yang terjadi pada alam semesta ini apa? Gelap, gelap gulita. Ketika kita gelap, berada dalam gelap, pasti kacau balau. Bisa saja kita nabrak, kalau di bahasa orang sini, tiang-tiang kelonongan, tiang listrik, ya, besi itu kejedot, ya, betul. Ada kemungkinan itu. Kita kecebur kali, kecebur got, kecebur jurang, mungkin, ya. Kita tidak bisa membedakan, tidak kenal siapa fulan, bahkan mungkin istri juga bisa kita tidak kenali. Parah. Alhamdulillah, masalah cahaya ini, ya, ada matahari yang menerangi di siang hari, bahkan akhir-akhir ini terik banget, terang banget. Ada lampu-lampu. Kita ada di suatu zaman yang ini sudah maju banget. Saya pernah mengalami zaman berpuluh-puluh tahun di saya waktu di kampung, enggak ada listrik, ngandelin petromak, itu pun orang-orang yang kantongnya agak tebel. Kalau orang-orang yang miskin namanya lampu teplok, diisi pakai minyak tanah, itu semprongnya juga kalau nggak sering
bersihin juga burem. Antum pernah begitu nggak? Yang tua-tua pernah ya? Alhamdulillah. Cahaya untuk menerangi hidup kita secara fisik sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, ya kan? Lebih dari cukup. Kadang-kadang kita harus menghemat listrik supaya tidak membengkak tagihannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bayangkan kalau seandainya Allah tidak mengutus Rasulullah Muhammad SAW, apa yang terjadi? Jahiliyah, terang benderangnya berbagai macam cahaya itu tidak ada gunanya kalau kita seandainya tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah yang membimbing kita supaya hidup kita ini bahagia dunia dan akhirat. Kalau seandainya tidak ada Rasul yang diutus, seandainya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi tidak dipilih oleh Allah sebagai Rasul untuk seluruh umat manusia, sebagai Rasul yang terakhir, ya, kita belum mentas dari jahiliyah gelap. Tidak mungkin kita seperti ini, tidak mungkin. Kita bisa seperti ini, ada masjid, kemudian kita thaharah, kita ke masjid, rukuk, sujud, tahu apa yang kita lakukan. Itu semua bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nikmat yang paling besar itu diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita dikenalkan bahwa yang berhak disembah dan diibadahi itu hanyalah Allah, sehingga hidup ini ada porosnya. Kita ingin mengabdi, kita ingin mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah. Dari situ, ya, kita tahu yang berhak disembah dan diibadahi itu hanyalah Allah. Melalui Rasulullah kita juga tahu dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Kita mengenal sholat, semua macam ibadah itu gurunya umat Islam adalah Rasulullah. Bayangin, kita tidak akan kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal haji, tidak kenal berbagai macam kalimat thayyibah, tidak ada Quran di tengah-tengah kita kalau seandainya tidak ada Rasulullah. Alhamdulillah, tidak ada sunnah, tidak ngerti halal dan haram. Kita juga mungkin ateis, atau mungkin menyembah batu, mungkin menyembah pohon, sebagaimana jahiliyah di zaman sebelum Rasulullah diutus. Alhamdulillah, Rasulullah diutus menerangi dunia ini. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sering disebut cahaya. Cahaya tauhid, betul ya? Cahaya iman. Cahaya apa lagi? Cahaya Islam. Dan akhir-akhir ini populer cahaya sunnah. Betul itu kalau diungkapkan, dinarasikan sebagai cahaya. Nggak ngerti tauhid berarti gelap. Nggak ngerti apa yang harus diimani, gelap. Nggak ngerti Islam, gelap. Betul kan? Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka menyiapkan bekal untuk meraih kebahagiaan dunia terutama akhirat. Makanya Rasulullah itu sering dipuji-puji. Di negara kita ini banyak, apalagi di Rabiul Awal ini, syair-syair pujian kepada Rasulullah itu makin santer. Umumnya didendangkan, umumnya ya, yang memuji-muji Rasulullah dengan syair-syair itu biasanya didendangkan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anda bagikan matahari ya Rasulullah, Anda bagikan bulan purnama, Anda itu bagikan cahaya yang sangat terang, cahaya di atas cahaya. Kita sepakat ya, kalau ada orang muji cuman omongan doang, muluk-muluk tapi tidak ada bukti, pujian itu namanya apa? Hah? Pujian palsu. Bahkan itu ada sebutan yang ini banget, apa namanya, kalau cuman berbusa-busa mulutnya muji-muji tidak ada buktinya. Apa? Coba bayangin ada istri tiap hari itu dipuji-puji suaminya, tapi nggak dinafkahi.
nggak dikasih uang belanja. Kira-kira sampai saat suami istri ini kehabisan kesabarannya, cuma dipuji-puji doang tapi tidak ada bukti dia tidak mau menafkahi. Kira-kira apa yang ini? Bayangin, istri itu akan ngomel gimana kira-kira? Karena memang menjengkelkan, betul nggak? Iya kan, Pak? Kita ini tidak kenyang hanya karena pujian. Sono cari kerja kan besok. Gitu. Saya bosen lo menggombal melulu kan bisa begitu ya? Bener gak? Bener gak? Pujian yang muluk-muluk, yang berbusa-busa, yang tidak disertai dengan bukti, gak bisa. Bohong itu. Demikian juga bayangin kalau seandainya umat Islam itu memuji Rasulullah tadi, Anda bagaikan matahari, menerangi dunia ini lebih terang daripada sinar matahari. Cahaya tauhid, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya sunnah, cahaya Al-Quran, itu semua bersumber dari Rasulullah. Cuman muji-muji habis itu nggak ngapa-ngapain. Dia tidak menunjukkan rasa syukurnya keharibaan Allah. Alhamdulillah saya punya Nabi yang luar biasa perhatiannya supaya saya selamat. Dijelaskan semua kebaikan, dijelaskan semua keburukan. Mumpung saya punya waktu, saya luangin waktu untuk mempelajari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Itu baru pantas memuji Rasulullah seperti matahari, seperti rembulan, seperti bulan purnama. Bahkan Rasulullah dikatakan cahaya yang lebih terang daripada semua cahaya. Kemudian kita sambut ajaran beliau, kita luangkan waktu, kita punya cita-cita kepingin menjadi muslim sejati. Apa yang diajarkan Rasulullah, baik yang kaitannya dengan iman, dengan ibadah, dengan akhlak, adab, kita pelajari, kemudian kita pegang teguh. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan semangat seperti ini juga berkobar di mana-mana, di masjid-masjid yang jumlahnya ribuan itu mereka punya agenda. Ada yang ngaji tafsir Al-Quran, ada yang ngaji hadis-hadis Nabi, ada yang ngaji fikih, ada yang ngaji adab dan akhlak, sehingga Islam itu hadir. Umat Islam ini membuktikan rasa syukurnya keharibaan Allah dengan mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dia pegang teguh, sehingga benar-benar ada umat Islam, bukan sekedar sekumpulan orang atau ratusan juta orang yang hanya ngaku-ngaku Islam, tapi yang kita harapkan adanya orang-orang muslim sejati. Mereka bertakwa kepada Allah. Kalau dikaitkan dengan cita-cita negara kita ini termasuk kontribusi terbesar umat Islam. Karena kalau umat Islam itu bertakwa, negeri kita ini aman, damai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat, kita punya keyakinan maksiat itu penyebab utama kita dimurkai oleh Allah. Bahkan kadang-kadang sampai dikutuk oleh Allah. Ya. Jadi tolong ingat baik-baik, persoalan taat dan maksiat ini bukannya tidak ada efeknya, bukannya tidak ada pengaruh, pasti ada pengaruh. Tidak sama negeri yang penduduknya bertakwa dengan negeri yang tidak bertakwa. Baik, itu muqaddimahnya. Ya, ini bukti syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dua materi di majelis ini. Yang satu adalah tafsir, berarti kita bersyukur atas diutusnya Rasulullah, sampai ada Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Nah, kemudian kita kaji juz amma. Mudah-mudahan nanti kalau selesai juz amma ya kita lanjutkan ya. Kalau satu juz itu butuh 5 tahun, berarti kalau 30 juz khatam ya kira-kira butuh 150 tahun ya. Ini yang kedua, yang hari Selasa kita punya kajian Al-Adabul Mufrad. Ini bukti syukur kita ya. Dan saya berharap, kita juga berharap saudara-saudara kita yang muslim itu juga mudah-mudahan peduli dengan ilmu, peduli dengan mempelajari kitabullah, peduli dengan mempelajari hadis-hadis Nabi, peduli dengan mengkaji kitab-kitab para ulama yang menjelaskan Islam ini. Sehingga mudah-mudahan ya, sekali lagi, banyak orang yang benar-benar hidupnya itu disinari dengan cahaya Al-Quran, cahaya sunnah ya, cahaya ilmu. Taib, udah ya, mudah-mudahan sudah tambah semangat ya, udah anget itu istilahnya, saya kasih muqaddimah ini udah anget. Ayo kita lanjutkan menelaah materi utama kajian kita.
Ini saya lupa mencatat datanya, itu terakhir Al-Amin Juli 87 ya. Bab 47, bab al-waladu qurratul ain, bab anak, apa itu terjemahannya? Anak adalah penyejuk mata. Ya, anak yang bagaimana, yang menyejukkan mata, menenteramkan hati. Anak tanya, antum punya anak itu sudah ini, apakah anak-anak kita ini sudah menenteramkan hati kita, menyejukkan mata kita, atau malah makan hati kita, makan hati? Anak yang bagaimana? Apakah semua anak ini? Enggak, ada orang tua itu tersiksa dengan anaknya, bahkan kadang-kadang tuh sampai malu di hadapan orang karena ulah anaknya. Menyejukkan hati? Menyejukkan hati? Enggak, malah bikin merana, bikin malu, bahkan kadang-kadang lebih dari itu. Berarti tentunya anak yang menenteramkan hati bagi orang mukmin itu anak yang saleh. Orang tua muslim punya anak sudah dewasa nggak sholat, menenteramkan hati? Kuliahnya di fakultas apa, di universitas terkenal, tapi dia tidak sholat, menenteramkan hati? Kalau jawab menenteramkan hati, oh maaf ya udah. Kalau kantum punya anak nggak ibadah, nggak rukuk, nggak sujud, kok hatimu tentram? Ya udah. Tapi aslinya orang Islam itu akan tentram hatinya, matanya teduh, sejuk. Itu mana akala anak-anaknya soleh dan solehah. Dah. Dan anak soleh dan solehah itu yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama manusia. Tidak mungkin dalam ajaran Islam ada orang mengabaikan hak-hak Allah, apalagi sampai meninggalkan kewajiban kemudian disebut soleh. Demikian juga seandainya ibadahnya kuat tapi jahat kepada manusia, tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak menyambung silaturahim, tidak berbuat baik kepada tetangga misalnya ya, maaf, itu juga tidak mungkin disebut soleh. Maka soleh itu yang menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia. Baik, ini ada satu hadis cukup panjang, mungkin satu pertemuan ini ya, temuan satu hadis, tapi agak panjang hadisnya. Haddatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Abdurrahman bin Jubair bin Nufair menceritakan kepadaku. Ini kita potong dari sini. An abihi, dari bapaknya. Qala, beliau berkata, Jalasna ilal Miqdad bin al-Aswad yauman. Pada suatu hari kami duduk bersama Al-Miqdad bin al-Aswad. Al-Miqdad bin al-Aswad ini seorang sahabat ya. Ini dulu yang pernah diminta oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, menanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu ingin bertanya kepada Rasulullah, tapi malu menanyakan langsung karena Ali bin Abi Thalib itu mantunya, Rasulullah berarti mertuanya, terkait dengan kondisi fisiknya. Ali itu orang yang banyak mengeluarkan madhi. Ini kalau dibahas di dalam fikih, madhi ya. Ini biasanya kaitannya dengan orang sehat, fit, kuat, badannya kuat. Mau nanya kepada Rasulullah itu malu. Akhirnya melalui Al-Miqdad bin al-Aswad, tolong tanyakan kepada Rasulullah. Ternyata jawaban Rasulullah, igsil dzakaraka wa tawadda. Kamu kalau keluar madhi ini cairan ya, yang keluar dari kemaluan, cukup kamu cuci kemaluanmu dan wudu. Artinya tidak harus mandi. Nah, ini pentingnya ilmu. Kadang-kadang ada orang itu karena nggak paham, dia memberat-beratkan diri, ya kan? Hanya keluar mandi sebenarnya itu membatalkan wudu, cukup dibersihkan, kemudian cukup wudu. Tapi kalau tidak tahu, memberat-beratkan kan, akhirnya dia mandi. Atau yang lebih parah lagi, ini orang sudah membina rumah tangga bertahun-tahun nggak ngerti kalau orang itu sudah berhubungan, habis hubungan intim dengan istrinya nggak ngerti mandi janabah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, bayangin aja dulu
Betapa kacaunya orang Islam, apalagi sudah membina rumah tangga, nggak ngerti fikih tentang bersuci. Bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, bersuci ketika haid. Kadang-kadang rumah tangga begini ini digadang-gadang menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Gila nggak itu? Iya, kalau saya katakan itu, ini dalam rangka memotivasi kita. Jangan sampai kita itu hidup urusan wudhu, urusan mandi aja nggak ngerti. Padahal kita muslim. Ya. Di luar sana sudah jarang yang mengingatkan, maka saya ingatkan di tempat-tempat seperti ini. Ya, taib. Famarra bihi rajulun, lalu ada seseorang yang melintas atau melewatinya, melewati Al-Miqdad bin Al-Aswad. Taib. Al-Miqdad bin Al-Aswad itu sahabat ya, sahabi, seorang sahabat Nabi. Lalu orang ini mengatakan begini, faqala tuba lihatainil ainain allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang ini apa ya, memuji-muji Al-Miqdad bin Al-Aswad karena beliau sahabat, pernah melihat Nabi. Maka orang ini mengatakan, berbahagialah, beruntunglah dua bola mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Miqdad bin Al-Aswad ini kan sahabat ya, pernah melihat Rasulullah. Nah, orang ini mengatakan betapa bahagianya dua buah mata yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lawadidna anna ra'ayna ma ra'ait. Demi Allah, saya sungguh sangat ingin, kami sangat ingin melihat apa yang kau lihat. Maksudnya, sungguh demi Allah, saya itu kepengen melihat Rasulullah sebagaimana kamu pernah melihat. Kan ini generasi tabi'in, dia tidak pernah melihat Rasulullah, tapi ketemu sahabat, kan namanya tabi'in. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, muslim, mukmin, kemudian mati dalam keadaan muslim. Itu yang namanya sahabat. Ketemu Rasulullah tapi tidak beriman, bahkan dekat dengan Rasulullah, baik banget dengan Rasulullah, tapi tidak beriman, bukan sahabat. Contohnya Abu Talib. Antum selama ini pernah nggak dengar ada ustadz atau kiai menyebut Abu Talib radhiyallahu an? Nggak pernah. Kalau ada, orang ini menyalahi ketentuan. Abu Talib itu nggak berhak mendapat doa radhiyallahu an. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, doanya untuk Ali, bukan untuk Abu Talib. Begini-begini tolong difahami. Sebelum orang lain mengacak-ngacak agama kita, mestinya kita ini faham agama kita dulu. Ya. Nanti kalau misalnya ada orang yang ngaco gitu, kita bisa punya kemampuan untuk menangkal. Ya. Ya. Allah menyatakan agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Agama yang hak itu Islam. Udah pegang teguh. Nanti kalau ada orang, dan ini sudah banyak mengatakan hari ini semua orang sama di mata Allah, agamanya apapun yang penting baik masuk surga, itu bukan ilmu. Iya, bukan ilmu. Kalau dikatakan wow, kalau begitu kamu ini nggak toleran, toleransi itu bukan begitu. Saya ini orang paling toleran, saya punya tetangga ini nggak pernah saya ganggu, nggak pernah saya ancam, kamu masuk Islam kalau nggak pergi dari sini, enggak. Dia ke gereja juga leluasa, cukup itu. Tapi kita meyakini bahwa agama yang saya peluk ini adalah agama yang hak. Kita juga tidak berani dolimi dia, karena agama kita melarang untuk berbuat dolim. Ya. Ini kadang-kadang kita itu diseret-seret untuk sampai ke sana. Ya. Iya. Di sini jujur aja, di wilayah ini ada non-muslim apa enggak? Pernah enggak terjadi pertengkaran antara muslim karena agamanya? Enggak. Berarti sudah sangat toleran. Yang ke gereja, yang ke masjid. Cuman yang tadi, yang saya ingatkan, yang seharusnya ke masjid itu tidak ke masjid. Padahal dulu waktu belajar IPS itu, tempat ibadahnya orang Hindu, apa namanya? Pura ya. Pura apa pura? Oh, itulah tulisannya itu. Tempat ibadahnya orang Buddha, biara. Orang Nasrani, Kristen, gereja. Orang Islam, tapi nyatanya banyak orang Islam yang bingung.
Dia nggak pernah ke masjid, padahal dia tahu waktu kecil itu, ini biasanya level SD atau MI ya, itu sudah dipelajari. Tapi orang Islamnya kayaknya bingung, ini tempat ibadah saya mana itu, nggak pernah ke masjid ya. Masya Allah. Sementara yang lain itu pada lancar ke tempatnya masing-masing, dan kita tidak boleh ganggu itu, tidak boleh ganggu. Ya, itulah toleransi. Tapi persoalan keyakinan bahwa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dinul haq itu hanyalah Islam. Ya. Tayyib. Masya Allah, ini sahabat orang ini ngomongnya itu sebenarnya kalau kita simak tidak ada yang salah. Duhai betapa beruntungnya Anda, kedua mata Anda bisa melihat Rasulullah. Demi Allah saya sangat ingin melihat apa yang Anda lihat. Wa syahidna ma syahidta, dan saya menyaksikan apa yang telah engkau saksikan. Tapi ternyata ucapan orang ini, antum perhatikan, fastughdiba. Ternyata ucapan ini membuat Al-Miqdad bin Al-Aswad itu marah. Padahal kalau kita lihat baik-baik kan, sekilas kan nggak ada salahnya ya, nggak ada salahnya ya, hah? Ada salahnya nggak? Misalnya ini sekarang ini ada orang ngomong, ya Allah kamu beruntung banget jadi anaknya Pak Kiai misalnya. Nah, saya kepingin loh, misalnya. Ini kan kalau kelihatan apa salahnya, nggak ada. Tapi kalau ada yang cermat, memang semua anak kiai itu soleh. Ada loh anak kiai itu yang nggak soleh, malah yang soleh itu kadang-kadang anak orang lain yang tidak pernah. Mirip seperti itu ya. Nah, perhatikan ini, ternyata kalimat ini, ucapan orang ini fastughdiba, membuat Al-Miqdad bin Al-Aswad murka, marah. Faja'altu ajab, maka saya heran. Ya, orang ini juga heran. Siapa tadi? Bapaknya Abdurrahman bin Jubair ini, bin Nufair ini. Ini yang ceritakan bapaknya ya. Dia juga heran, loh kok bisa marah ini, apa yang salah? Nah, ma qala illa khairan. Orang ini tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Orang ngomong begitu kok bisa marah, itu gimana? Gak jangkau ya? Gak jangkau kan? Iya. Summa aqbala ilaihi faqal. Kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad itu menemui orang tersebut lalu berkata, ma yahmilur rajula ala an yatamanna muhdaran ghayyabahu Allahu an. Apa yang mendorong seseorang dia menginginkan untuk hadir, muhdaran, hadir di waktu yang Allah menghendaki dia tidak hadir. Kamu tabi'in sudah ditakdirkan oleh Allah memang tidak ketemu dengan Rasulullah. Kenapa kamu ingin ketemu dengan Rasulullah? Betul. Ya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka beriman sehingga mereka beruntung dan bahagia. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fi. Dia tidak tahu ya, kalau seandainya dia menyaksikan atau bertemu dengan Rasulullah, bagaimana keadaan dia pada waktu itu. Iya, kalau kita lihat satu sisi, sahabat Nabi itu ada yang dijamin masuk surga. Betul ya? Betul? Antum punya keyakinan itu? Siapa yang masyhur 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga? Nanti dicari di luar itu. Antum yang punya HP ya, nanti buka Google ya, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ketemu. Asal HP-nya apa itu? Maksudnya nggak rusak ya, atau HP-nya agak canggih lah. Nggak tahu kalau Nokia yang seri pertama dulu itu ada apa enggak gitu ya. Iya. Dah. Tapi antum lihat di sisi lain, Abu Lahab itu juga divonis oleh Allah masuk neraka. Saya selana rondata Lahab wa mra'atuh. Padahal itu pamannya Nabi. Suami istri divonis oleh Allah. Ini juga sudah banyak orang Islam lupa ya. Jadi ngapain kamu menghayal ya, kepingin ketemu Rasulullah? Kamu ketahui, kalau kamu ada di masa Rasulullah belum tentu juga kamu beriman. Maksudnya itu ya, diingatkan. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Nih, demi Allah, surah hadir kaum-kaum orang banyak ya,
di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka diseret ke neraka tertelungkup dan dilemparkan ke jahanam. Dan itu tidak keluar selama-lamanya karena mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Rasulullah. Jadi kamu jangan melihat kalau orang yang hidup di masa Rasulullah itu pasti kamu tidak tahu kamu dapat hidayah apa enggak, kamu seperti Abu Bakar atau kamu seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, maka ini marahnya di situ beliau ini ternyata ya. Ya kalau kita misalnya subhanallah betapa beruntungnya Abu Bakar gitu kan, nah mau dijamin masuk surga. Kemudian kita, duhai saya ada di masa Rasulullah. Nanti dulu. Kamu kalau di masa Rasulullah apa benar kamu pasti menjadi seperti Abu Bakar? Bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul itu kembang munafik itu juga hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sekarang kita kalau ditakdirkan oleh Allah hidup sekarang, ya inilah jatah kita di dunia ini. Kita tinggal mengikuti Rasulullah, meneladani para sahabat, usahakan agama kita itu, Islam kita tidak menyelisihi Rasulullah dan para sahabat. Antum jadi sahabat mungkin nggak? Nggak mungkin. Antum jadi tabi'in mungkin nggak? Udah lewat generasi itu. Bahkan tabi'ut tabi'in tidak mungkin. Tapi kita punya jalan selamat. Apa? Ikuti para sahabat dengan cara yang baik dalam beragama ini. Ya, karena kalau sahabat itu sudah jelas diridhoi oleh Allah, kita ikuti mereka, mudah-mudahan kita juga diridhoi oleh Allah. Tolong agama ini kita pikirkan, agama saya ini menyimpang atau lurus. Ukurannya adalah saya ini beragama ini ngikuti Rasulullah, apa yang ada pada sahabat kita upayakan ada pada diri kita. Iya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu saat Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini puasa sunat? Maksudnya saya Rasulullah. Siapa yang hari ini besuk orang sakit? Siapa yang hari ini telah bersedekah? Siapa yang hari ini mengiringkan jenazah? Semuanya. Hari ini juga kalau ada kesempatannya kita usahakan ada pada diri kita. Terutama yang rukun Islam itu ya. Sahabat Nabi tidak mungkin ada yang meninggalkan sholat, apalagi berpendapat sholat tidak wajib. Berarti kita harus usahakan tegakkan sholat imam. Cara kita melaksanakan sholat juga jangan nisi Nabi. Nabi pernah menegur seorang imam yang bacaannya panjang banget. Alhamdulillah sekarang ini tidak ada imam yang seperti yang ditegur oleh Nabi. Ya, karena yang dibaca itu surah Al-Baqarah di waktu Isya. Ada? Nggak ada. Tapi harus ingat juga, oh kalau begitu kalau sholat jangan panjang-panjang. Nanti dulu. Rasulullah juga pernah menghukum, ya bahasanya menghukum, seorang sahabat yang sholatnya salah sampai 3 kali, irji fasalli fa innaka lam tusall. Saya ulangi lagi sholat kamu belum sholat. Akhirnya nyerah dan diajari oleh Rasulullah. Ternyata salah satu kesalahannya itu tidak tumakninah. Berarti kita kalau sholat itu jangan terlewat panjang, juga jangan kelewat cepat sampai tidak ada tumakninah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu tidak ada tumakninah. Ya. Baik. Kemudian lam yujibuhu wa lam yusaddiqu. Kenapa mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam? Mereka tidak memenuhi dakwah Rasulullah, ajakan Rasulullah, dan tidak membenarkan. Alhamdulillah kita ini di berapa abad di belakang Rasulullah. Tapi kita bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan? Sementara dulu ada orang yang ketemu Rasulullah, kamu bukan Rasul, kamu itu orang gila, kamu itu penyair, kamu itu dukun, itu Quran yang kamu sampaikan itu bukan Quran, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Itu orang yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita tidak pernah bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati kita punya keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pamannya saja ditawari kalimat ini menolak. Maka tolong bersyukur atas nikmat iman dan Islam ini. Kita jaga, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, akhirnya selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib. Kemudian awala tahmadunallah azza wa jalla, tidakkah sebaiknya anda memuji Allah azza wa jalla idza akhrajakum, ketika mengeluarkan kamu
la ta'rifuna illa rabbakum, kamu tidak mengetahui kecuali Rabbmu. Memang kamu tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kamu yakin beriman kepada Allah, mengenal Allah, ya kan? Fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, dan kamu membenarkan apa yang diajarkan oleh nabimu sallallahu alaihi wasallam. Dah, bersyukur. Ya. Qad kufitumul balaa bi ghairikum, dan bala itu sudah cobaan sudah dicukupkan oleh Allah dengan orang selain kamu. Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam itu mendapatkan cobaan yang berat. Ada Bilal, ada keluarga Yasir, ada Khabbab, ada siapa banyak sahabat-sahabat disiksa, disakiti oleh orang-orang musyrik. Wallahi laqad bu'isan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ala asyaddi hal, dalam kondisi yang paling paling sulit. Bu'isa alaihi nabiyyun qat, yang tidak pernah ada seorang nabi yang diutus pada waktu seperti itu. Jadi nabi ini diutus oleh Allah dalam suasana yang sangat sulit. Baik. Fi fatratin wa jahiliyah, dalam masa fatrah. Fatrah ini terputusnya nabi dan jahiliyah. Ya, jahiliyah. Ya. Ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil awsan, mereka di zaman jahiliyah itu tidak melihat bahwa agama itu lebih utama daripada menyembah berhala. Makanya potret jahiliyah yang paling vulgar, yang paling parah itu mereka menyembah selain Allah. Yang disembah itu patung-patung, berhala-berhala yang tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Faja'a bi furqanin, lalu Nabi datang dengan furqan, pembeda, ya, farraqa bainal haqqi wal batil, membedakan antara hak dan batil, ya. Mudah-mudahan kita masih bisa membedakan antara hak dan batil. Kalau sudah tidak bisa membedakan antara hak dan batil, itu parah, ya. Tidak bisa membedakan antara iman dengan kufur, Masya Allah, ya. Masa orang kafir dicium-cium kepalanya, dicium-cium tangannya, dimuliakan. Nah, baik, dan itu dah rame dibahas, sudah cukup. Orang-orang yang ini sudah, alhamdulillah, sudah banyak berbicara masalah ini. Taib. Kemudian wa farraqa bainal walid wa waladihi, memisahkan antara orang tua dan anaknya. Kadang-kadang orang tuanya dapat hidayah, anaknya belum dapat hidayah. Bapaknya sudah mukmin, orang anaknya masih kafir, atau sebaliknya. Kadang-kadang anaknya dulu baru orang tuanya. Kan pisah itu. Ya. Mukmin dengan kafir itu tak mungkin sama, meskipun itu bapak dan anak. Tolong halal begini nih, perhatikan. Ya. Ini kadang-kadang kita jeli membedakan mangga yang matang pohon sama mangga yang busuk, kita bisa bedakan. Daging yang segar mana daging yang ini enggak, ikan yang segar, ikan yang ini. Antum bisa bedakan enggak ikan yang segar dengan ikan yang ini? Apalagi masih hidup dengan mati, yang hidup itu tentu segar lah. Kalau matanya masih melotot, itu masih bening, itu biasanya pinter, tapi membedakan antara hak dan batil enggak tahu. Halal dan haram tidak peduli, bahkan tidak mau tahu. Ya Allah, gimana ini ikhwatal iman, ya. Taib. Kemudian hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran, sehingga ada orang yang benar-benar melihat orang tuanya atau anaknya atau saudaranya kafir. Waqad fatahallahu qufla qalbihi bil iman, sementara Allah telah membuka gembok hatinya atau kunci hatinya dengan iman. Misalnya ini ada orang mukmin tapi bapaknya belum mukmin. Yang mukmin ini kan akhirnya tahu kalau bapaknya ini masih kafir. Kadang-kadang anaknya, kadang-kadang saudaranya. Ada nggak cerita orang-orang yang begini ini mendapatkan tantangan dari orang-orang dekatnya? Ada nggak? Bahkan ada sahabat yang tadinya tuh keren banget, mewah banget hidupnya, setelah masuk Islam diembargo oleh ibunya, nggak dikasih apa-apa. Kalau zaman sekarang mungkin kartu apa namanya itu, RTM-nya Pak Yadi ya, dicabut, Ferrarinya dicabut, semua dicabut. Namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, itu terkenal mewah hidupnya. Parfumnya saja itu Mus'ab belum kelihatan orangnya, parfumnya itu harum, bau harumnya sudah tercium. Masuk Islam, Masya Allah, diputus, diembargo oleh orang tuanya, wafat di medan jihad, sampai tidak ada kain yang cukup untuk menutupi tubuhnya.
Ini pengorbanannya, tapi tidak rugi itu, tidak rugi. Ya. Iya, sampai kalau ditutupi kepalanya, kakinya tidak tertutupi. Kalau dibuat nutupi kepalanya, kakinya terbuka, akhirnya ditutupi kepalanya, dia ditutup dengan rumputan. Mus'ab bin Umair, ini cerita hebat pemuda yang menhijrah dengan mengambil segenap resiko. Sementara sekarang ini kadang-kadang orang itu, ya Allah sudah nikmat, masih lupa Allah, masih kepengen dapat yang banyak lagi. Dulu ada yang seperti itu tantangannya. Tayyib. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar, dan dia tahu kalau orang-orang dekatnya yang masih kafir tadi kalau mati belum masuk Islam dia akan masuk neraka. Iya. Nih ya. Ini sahabat dulu begitu, orang yang faham Islam itu ya, yang faham Islam. Orang kalau mati dalam keadaan tidak muslim itu nggak bakalan selamat, ya kan? Maka termasuk seorang ayah punya anak nggak sholat. Ini kalau ayahnya ini orang yang muqimis sholat, ini pasti dia tidak akan tenang. Dia akan berusaha bagaimana supaya anaknya itu sholat, karena meninggalkan sholat itu dahsyat pengaruhnya di dunia dan juga nanti pengaruhnya di akhirat. Iya. Baik. Kemudian wala takirru ainuhu, dan matanya tidak tenang karena ya Allah, ini bapak saya kalau masih kafir sampai mati dalam keadaan kafir masuk neraka, kan berarti nggak tenang karena sayang sama orang tuanya. Tayyib. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar, dia mengetahui kalau orang yang dicintainya itu berada di neraka kalau mati dalam keadaan tadi apa? Tidak menerima, tidak menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna halillati qala Allah azza wa jalla, dan inilah yang difirmankan oleh Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa itu terjemahannya? Tolong baca terjemahannya. Dan orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Nah, itu tadi babnya anak penyejuk mata. Untuk mewujudkan ini jangan hanya mengandalkan ikhtiar lahiriah, dikombinasi dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Demikian juga kalau kita ingin memiliki anak yang muqimis shalah, awas jangan telat. 7 tahun genap masuk 8 tahun ajarin sholat. Ajarin sholat. Kalau laki-laki bawa ke masjid itu sudah bisa diarahkan. Nah, kamu nanti duduk ya, berdiri di samping bapak, jangan kemana-mana, jangan berisik, kita ke rumah Allah ya, jangan ganggu orang. Dari 8 tahun. Dan juga dikombinasi dengan doanya Nabi Ibrahim bisa kita tiru, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wallahu taala alam bissawab. Dari saya sampai di sini, nanti tolong diingetin belum selesai kesimpulannya ya, karena ini hadisnya juga panjang tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.